Perkenalkan, nama aku Bunga Febiola. Di sini tujuan aku buat video yang pertama itu untuk mengedukasi teman-teman semua yang sedang menonton video yang ini untuk dapat mengetahui gimana sih cara nanam sayuran-sayuran yang biasa seperti kangkung, bayam, dan sayur-sayuran sejenis lainnya itu menjadi tumbuh menjadi baik gitu loh. Oke, selamat menyaksikan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu dengan menyiapkan tanah kompos. Kenapa harus tanah kompos? Karena tanah kompos itu sudah memiliki campuran pupuk atau tanaman-tanaman lainnya, sehingga memudahkan bibit atau tanaman lain yang kita tanam di tanah itu dapat tumbuh berkembang dengan baik gitu loh. Langkah kedua, dengan melakukan pemilihan bibit, saya mengambil dari cap panah merah yang bermerek Salina, dan kita harus mengambil bibit yang expirednya sudah lama ya. Nah, ini kan konsepnya kita nanam sayuran sederhana untuk bisa dimakan sehari-hari kan. Jadi aku memutusin buat taruh di pot aja. Karena kalau di itu polybag itu terlalu sedikit dan tempatnya nggak seluas ini kan. Jadi kita masukin ke dalam sini dulu ya tanahnya. Nih, dimasukin dulu ya. Di sini nih prosesnya penanamannya. Oke. Di sini aduh. Kita gunainnya nggak usah banyak-banyak ya, Besti. Secukupnya aja segini. Karena kalau banyak-banyak pun belum tentu tumbuh semua kan. Nah, nih gimana sih Kak cara lihat bibit yang bagus dan benar? Ya kayak gini lah bibitnya guys, yang udah dia ada kemasannya itu kan, itu udah pasti terjamin di ini, karena kemasannya itu udah kemasan yang langsung dari perusahaannya gitu loh. Jadi ini seperti udah bibit terpilih. Jadi ini udah nggak bisa dikatakan baik ya. Cuman ya konsep bagusnya tuh begini lah. Dia tuh nggak retak, tapi bisa apalah, bisa tumbuh gitu. Kalau yang nggak bagus tuh bisa kita buktiin dengan cara direndam. Bagi teman-teman yang mau membuktiin atau yang nggak mau ribut gitu kan, atau mau yang pasti-pasti aja, itu bisa direndam kok bibitnya. Nah, ini bibitnya itu bisa direndam ya teman-teman, jika mau memastikan ini bisa tumbuh apa enggak gitu kan. Nah, ini bisa direndam. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku pribadi ya, aku percaya ini bisa tumbuh, and then ya walaupun enggak semuanya gitu kan. Nah, di sini kita masuk ini, tuang aja, nanti dia itu bakal tumbuh di tempat yang kita tuang. Jadi udah siap kita tuang, ini bibitnya udah dituang, baru tanahnya ditambahin lagi guys, gitu. Tanahnya ditambahin. Nah, jika sudah menutupin bibitnya yang tadi, udah ditutupin nih ya kan, bibitnya yang tadi kan, Kak fungsi pupuk tadi kemana? Kok nggak digunain, cuma ditunjukin gitu kan? Fungsi pupuk yang tadi teman-teman, yaitu setelah tanamannya tumbuh sekitar 1 jengkal dari permukaan tanah ya kan, seginilah misalnya kan. Nah, kalau sudah tumbuh sekitar 1 jengkal, baru itu mulai kita lakukan pemupukan. Gimana sih Kak cara mupuknya? Nah, kan tadi pupuk kita ini kan berwarna biru kan. Nah, ini tuh tinggal kita tabur karena dia tuh berbentuk serbuk-serbuk ya. Ini pupuk MPK Mutiara. Nah, ini tinggal kita tabur di atasnya, nggak usah banyak-banyak karena banyak-banyak pun dia akan mempengaruhi ke panjang batang, tidak ke daun. And then ini racunnya itu berfungsi untuk jika dia sudah lumayan panjang dari atas permukaan tanah tumbuhannya,
atau sayurannya yang kita tanam itu tuh pasti banyak sekali kumbang-kumbang, terus ulat yang akan menggerogoti atau memakan daun atau batang dari sayuran yang kita tanam ini. Jadi kita perlu menyemprot dia supaya tanaman kita. Langkah terakhir itu yaitu ya ini, menyiram. Gak mungkin lah kan kita nanam sesuatu gak kita siram ya, jadi nanti matilah dia, nggak ada air, nggak ada nutrisi ya kan. Air itu kan sebagai sumber nutrisi agar kita dapat bertumbuh. Seperti tanaman ini juga, tanpa air tanaman itu nggak akan bisa tumbuh ya guys. Bisa sih jika tanahnya lembab terus atau tanamannya berubah kaktus. Kalau kaktus itu kan jarang tuh membutuhkan air, tapi kalau sayuran begini tuh cenderung lebih membutuhkan air pada proses awal penanaman. Ingat itu. Menjadi